Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agustini Rahmatsyah. Hari ini kita memasuki pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang masalah teknologi media simpanan dalam mata kuliah sistem operasi. Sebelum kita memasuki detail daripada pertemuan 4 ini, saya akan membahas tentang masalah topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Untuk topik pembahasan yang pertama adalah macam-macam media simpanan, yang kedua adalah macam-macam teknologi media simpanan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang macam-macam media simpanan dalam sistem komputer. Memberikan penjelasan tentang perkembangan teknologi media penyimpanan terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita masuk ke 4.1 ya. 4.1 ini kita membahas tentang masalah media simpanan. Pada sistem komputer memiliki 4 komponen utama dari perangkat kerasnya, yaitu CPU, storage atau memori utama, kemudian secondary storage atau memori sekunder, dan input-output device. Keempat komponen ini harus ada untuk menjalankan suatu perangkat komputer agar berjalan dengan baik. Di situ pada mata kuliah arsitektur komputer pernah saya singgung juga. Jadi untuk yang namanya komputer itu terdiri pada yang namanya ALU, Arithmetic Logic Unit, di mana di situ ada prosesor, ada memori, ada input, output. Nah, antara tiga bagian tersebut saling berkolaborasi. Justru itu kenapa komputer kita bisa beroperasi, bisa mengolah data, menyimpan data, memproses data, dan sebagainya. Dikarenakan ada 4 bagian tadi, atau 3 bagian ALU tadi. Nah, kita lanjut ke sini. Salah satu perangkat keras yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah terletak pada media penyimpanan data. Peran media penyimpanan data pada perangkat komputer sangat penting, karena mereka mengatur mengenai perjalanan sebuah proses penyimpanan data dengan aman. Ya. Penyimpanan data komputer atau komputer data storage adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik, atau disebut dengan magnetic disk, media penyimpanan optikal, atau disebut dengan optical disk, dan media penyimpanan awan, atau cloud storage. Nah, ini yang terbaru ya, cloud storage ya. 4.11, penyimpanan magnetik. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Di mana penyimpanan magnetik ini media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder. Ya. Jadi media penyimpanan magnetik ini bukan suatu media penyimpanan sifatnya primer ya, tapi sekunder. Media penyimpanan disk mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte. Ya. Jadi luar biasa, kapasitas penyimpanan sudah sampai petabyte. Dan kecepatan akses datanya tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah harganya lebih mahal, otomatis. Apabila media penyimpanannya besar, maka cost daripada harganya lebih mahal. Contoh misalnya hard disk eksternal. Hard disk eksternal sekarang kan kalau misalnya kita mau berapa tera atau berapa giga tera atau berapapun ini kapasitasnya, pasti itu harganya lebih mahal. Sama seperti ini juga. Ya. Kemudian berikutnya adalah membahas cara kerja penyimpanan magnetic disk, yaitu hanya beberapa. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah pembacaan baca dan tulis dalam suatu head ya, yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut.
Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras atau dia cakram yang sifatnya moving, bergerak, bisa pembacaan maju dan mundur ya. Hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Magnetic disk ini mempunyai macam-macam bentuk seperti disket. Ya, ini Anda bisa baca disket itu pada tahun 69 ya, di mana pertama kali diperkenalkan. Ya, ukurannya 8 inch ya, menyimpan data sekitar 80 KB kilobyte. 4 tahun kemudian ya, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sekitar 256 KB. Perkembangan selanjutnya, tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inch yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Nah, itu perkembangan daripada disket ya. Kemudian hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy, umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piring atau plat. Jadi adanya di dalam suatu perangkat komputer tersebut ya. Kemudian ini sebenarnya materi ini sebenarnya ada juga saya singgung di mata kuliah arsitektur komputer. Kalau Anda mengikuti mata kuliah arsitektur komputer dengan saya yang ngajar, pasti saya singgung dengan masalah ini dan Anda lengkap dengan gambarannya. Ya. Kemudian flash disk ya. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy disk jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau disebut dengan Universal Serial Bus, di mana ukurannya sekitar 50 kali 15 kali 6 mm kecil ya. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih tinggi, bisa 1 terabyte. Kemudian memory card ya, media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer elektronik seperti laptop ya, handphone ya, iPod serta video game konsol ya. Kemudian yang tadi zip drive ya, merupakan penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil yang dapat menampung data hingga 750 MB. Kemudian eh, ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inch. Kemudian CD-RW menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut ya, dijual dengan merek zip. Kemudian 4.1.2 penyimpanan optikal atau disebut dengan optical disk, di mana media penyimpanan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser. Ya, ini tadi yang saya bilang, pembacaannya dia menggunakan laser berintensitas rendah. Penyimpanan optikal mempunyai kelebihan yaitu beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Sedangkan kekurangannya, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk. Dan jika tergores, maka risikonya data tidak akan terbaca. Jadi sudah apabila permukaannya tergores, dia sudah tidak bisa dibaca karena sektornya sudah rusak. Sektor-sektor yang ada di permukaan tersebut sudah rusak. Seperti itu. Sedangkan cara kerja media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Ya. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacaannya. Nah, di sini ada macam-macam ya, macam-macam media dari optical disk, ada compact disk atau CD ya, yang pernah Anda ketahui juga CD ini. Ya. Atau laser optical disk. Ya. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Ya, oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Jelas ya, karena dia menggunakan laser, itu tinggi. Kemudian di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-ROM, kemudian CD readable ya.
Kemudian CD-ROM ya, dewasa ini compact disk banyak dipakai untuk media penyimpanan data. Yang dipakai untuk penyimpanan data yang sifatnya read only maksudnya hanya untuk pembacaan saja atau namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya produk-produk CD-ROM ya merupakan suatu pangkalan data atau database ya, yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Kemudian data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ya, data-data file itu bisa ya, ensiklopedia, dan sebagainya. Kemudian ROM atau CD-ROM, kepanjangan dari read many, dapat ditulis melalui komputer. Eh, ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimasukkan sebagai cadangan. Ya. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD recordable. Ya. Nah ini atau CD-RW lah ya, atau compact disc rewritable. Ya. CD recordable maksudnya. Kemudian selanjutnya CD-RW atau compact disc rewritable ya. CD-RW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disknya. Baik CDR disk yang tidak dapat dihapus atau CD-RW disk yang dapat terhapus. Jadi CD-RW ini bisa dihapus, bisa tidak ya. Tercatat sekitar 1000 kali. CD-RW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disknya yang berguna untuk membuat cadangan untuk mentransfer suatu file ya. Kemudian selanjutnya adalah DVD atau digital video disc. Ini generasi yang lebih tinggi ya. Teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc, di mana DVD ini memiliki kapasitas jauh lebih besar, sekitar 9 GB, besar sekali ya. Kemudian teknologi DVD ini dimanfaatkan oleh perusahaan musik ya, film besar ya. Kemudian eh, sehingga teknologi ini sangat diminati di pasaran. Perkembangan teknologi DVD-ROM ini lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer datanya. Ya, ini proses transfer datanya ya. Kemudian 4.1.3 penyimpanan awan atau cloud. Nah ini ya, ini yang terbaru juga ya. Media penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru, bersifat online, ya, dan tidak menggunakan kapasitas data memori. Menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Kemudian cara kerja penyimpanan awan ini untuk dapat menyimpan data pada media ini diharuskan untuk mengunggah file tersebut dan untuk mengambil data kita harus menggunakan file tersebut. Jadi penyimpanan cloud ini bisa menggunakan Google Drive ya. Kalau sekarang ini ya, bisa. Kemudian 4.1.4 memori utama. Memori utama ini berisikan jutaan penyimpanan ya. Masing-masing penyimpanan tersebut menyimpan binary digit atau bit yang bernilai 0 atau 1. Ya atau tidak, pasti atau tidak pasti. Gitu. Biasanya bit-bit ini bergabung membentuk suatu kelompok dengan ukuran tertentu. Nah, ini adalah gambaran daripada memori utama ya. Di sini ya. Ini ada soketnya. Memori utama ini disusun sedemikian rupa sehingga satu kelompok terdiri daripada n bit. Ya. Pada komputer modern, kebanyakan memiliki ukuran word antara 16 sampai 64 bit.
Nah itu, jadi untuk memori utama adalah ukuran Word-nya 16 sampai range-nya antara sampai 16 sampai 16 sampai 64 bit. Misalnya untuk menyimpan atau menerima satu Word informasi memerlukan alamat untuk tiap-tiap Word, yaitu dari 0 sampai 2 pangkat K min 1. Alamat sebanyak 2 pangkat K ini tersebut mengatur address space dari komputer. Dan memori utama dari komputer ini memiliki 2 pangkat K datanya, Word-nya ya. Nah ini ada contohnya ya. Apabila memori utama mempunyai ukuran Word-nya 24 bit, maka rumus yang dipakai 2 pangkat K. K-nya ini adalah nilai ukuran memorinya. Jadi 2 pangkat 24 sama dengan 167.77.216 kolokasi. Atau kalau kita kompres lagi ke megawatt-nya menjadi 16, ya ini hilang. Ya. Jadi 16 mega ya, 16 megawatt ya. Kemudian memori utama terdiri daripada memori statik atau static memory, di mana rangkaian yang mampu bertahan selama ada daya listrik. Jadi selama ada daya listrik, dia tetap datanya tetap tersimpan. Memori ini memiliki kecepatan cukup tinggi, namun harganya cukup mahal. Sebab terdiri daripada beberapa transistor. Ini adalah memori gambaran daripada memori static memory. Ya, atau memori statik atau static memory. Kemudian memori dinamis atau dynamic memory ya, di mana ini biasanya berhubungan dengan DRAM ya. Dynamic Random Access Memory. Ini hanya mampu menyimpan informasi untuk beberapa milidetik. Jadi sangat cepat sekali informasi yang disimpannya. Sehingga jika tiap-tiap sel akan digunakan untuk menyimpan informasi dalam waktu yang cukup lama, maka kapasitornya harus diisi ulang hingga penuh. Nah, ini gambaran daripada dynamic memory atau DRAM ya. Dynamic Random Access Memory. Oke, yang selanjutnya masih penjelasan di memori. Hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Nah, ini ya. Kemudian register yang terdapat dalam prosesor dapat diakses dalam waktu 1 clock cycle. Jadi 1 clock-nya 1 detak ya, dalam satu proses gitu loh. Hal ini menyebabkan register merupakan media penyimpanan dengan akses paling cepat dibandingkan dengan memori utama yang membutuhkan waktu relatif lama. Ya. Jadi untuk mengatasi perbedaan kecepatan dibuatlah suatu penyangga atau buffer penyimpanan disebut dengan yang namanya cache memory ya. Jadi cache memory ini adalah memori yang sifatnya membantu kerja daripada sistem yang ada. Ya. Jadi dia data yang disimpan di cache memory ini sangat kecil, hanya 64 KB ya, kilobyte. Kemudian yang selanjutnya adalah 4.2 adalah teknologi magnetic disk ya, di mana merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Secara fisik, bentuk susunan disk amatlah sederhana, di mana masing-masing piringan disk berbentuk bundar. Ya, dengan 2 permukaan ya, segala informasi terekam pada permukaan ini. Nah, ada sebuah pembacaan read head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Informasi disimpan dengan cara merekamnya secara magnetis di bawah proses baca dan tulis. Ya. Ada ratusan concentric tracks yang dari ribuan sektor pada setiap permukaan. Jadi permukaan disk itu macam-macam. Ada sektor, ada track, ya, kemudian ada gap dan sebagainya. Itu adalah terletak di permukaan disk tadi. Lebar dari piringan itu sendiri berkisar antara 1,8 sampai dengan 14 inch. Ya.
Disk dengan ukuran besar biasanya terdapat pada sistem sistem besar karena memiliki kapasitas penyimpanan yang juga besar dan kecepatan transfer data yang tinggi, ya. Kemudian kedua piringan diselimuti oleh bahan magnetis ya, sehingga, menghindari daripada debu ya atau goresan-goresan, ya, seperti itu. Kemudian 4.2.1 adalah komponen hard disk, di mana komponen-komponen tersebut saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga hard disk dapat melakukan tugasnya dengan benar. Komponen-komponen tersebut terdiri dari spindle, hands, slider. Masing-masing dari komponen tersebut memiliki tugas yang masing-masing antara lain sebagai berikut. Ini spindle ya. Ini gambar dari spindle hard disk ya. Di sini dijelaskan bahwa komponen yang ada dalam hard disk yang berfungsi untuk memutar platter atau piringan data yang ada pada hard disk. Platter ini memutar platter atau piringan data dengan sangat cepat. Nah, ini ya, sangat cepat sekali. Kemudian semakin cepat spinner dapat memutar platternya, semakin bagus kualitas daripada hard disk tersebut. Jadi semakin cepat RPM daripada pemutaran splatter ini, maka hasil yang dihasilkan itu sangatlah bagus gitu. Kemudian head. Head ini ya ini adalah head, kepala head namanya ya. Kepala head itu fungsinya adalah untuk proses membaca. Jadi ujungnya ini ada yang namanya optik ya. Nanti kepala head ini ujungnya akan membaca daripada permukaan disk yang ada di sini. Ya. Head akan mencari posisi di mana data yang akan dibuka itu tersimpan, lalu heads akan menampilkannya. Heads dapat bergerak ke atas ke bawah saat platter berputar dengan sangat cepat. Jadi dia movable ya, moving, bergerak. Bisa maju, bisa mundur, bisa menentukan kemanapun data yang akan dibaca. Kemudian slider, ya, slider ya. Slider ini adalah benda yang berada di ujung head, ya, di ujung head. Ini bernama aktuator arms. Ya. Aktuator arms pasang mati pada poros aktuator, di mana seluruh mekanisme gerakan dari aktuator itu dikendalikan oleh sebuah papan pengendali atau logic board yang mengomunikasikan setiap pertukaran informasi. Kemudian kabel inilah, antara aktuator dengan keduanya dihubungkan dengan sebuah kabel pita tipis. Kabel inilah yang menjadikan jalan instruksi dari dan ke dalam plat hard disk tadi yang ada di sini ya, gitu. Nah, ini adalah contoh platter ya. Jadi kalau ada membaca slide yang ada di mata kuliah arsitektur komputer ini, di pertemuan 4 juga saya tampilkan gambar ini. Ya, ini adalah platter ya. Platter ini atau disebut dengan beberapa piringan ya. Ini kalau kita lihat di sini ada poros ya. Poros ini untuk menggerakkan daripada piringan tadi berputar ya. Ini permukaan piringan atas bawah ya. Kemudian ini head-nya ya, untuk pembacaannya, dan ini adalah lengan penggeraknya. Bisa maju dan mundur. Seperti itu ya. Nah, ini adalah hard disk ya. Kalau Anda belum pernah melihat hard disk, ini adalah gambaran. Ya, bisa dilihat di sini adalah gambaran daripada hard disk ini secara fisik. Ya, jadi kalau Anda punya hard disk di dalam komputer, Anda buka casingnya, pasti gambaran hard disk dalamnya itu seperti ini. Ya. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan di mata kuliah arsitektur yang saya asuh juga ada gambar seperti ini ya. Ini adalah piringannya, ini track-nya ya, yang garis-garis ini track-nya. Kemudian yang ini adalah sektor itu isi data daripada track tadi. Ya. Kemudian eh, yang yang garis hitam-hitam ini sebenarnya gap. Ini gap-nya, gap, 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 gap ini adalah pembatas data. Jadi ketika pas pembacaan itu datanya tidak apa namanya, tidak tertukar atau tidak salah pembacaan gitu loh. Ya. Oke, ini gambaran hard disk-nya. Kemudian di sini adalah struktur storage ya.
masih membahas tentang masalah hard disk juga ya, di mana di sini tadi ini porosnya, ya, kemudian di sini permukaan disknya, ya sini, eee, porosnya ya, bisa maju dan mundur, nah ini berputar rotasi, rotating. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa teknologi hard disk yang terbaru, ada yang disebut dengan SPS atau Short Protection System, ya, sebagai kerusakan pada hard disk akibat guncangan, ya. Jadi hard disk itu sangat rentan dengan guncangan juga. Di situ saya bilang, untuk mahasiswa terutama teknik informatika yang, sering ketika pas skripsi ya, sering demo program atau membawa PC-nya ke ke kampus untuk dia mendemokan aplikasinya, saya selalu selalu ingatkan sama bimbingan saya, jika pas Anda membawa komputer atau membawa perangkat elektronik ke kampus untuk didemokan, kalau bisa perangkat tersebut jangan sampai, tergoncang yang sangat besar ya ketika di perjalanan. Karena itu akan mempengaruhi daripada kinerja hard disk atau perangkat-perangkat elektronik yang ada yang Anda bawa tadi gitu. Karena yang namanya sifatnya elektronik, ya itu sangat rentan dengan guncangan, ya. Di situ untuk teknologi hard disk yang terbaru dilengkapi dengan shock protection system atau SPS. Ini adalah untuk menghindari ya, dan mengurangi, bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi daripada guncangan-guncangan yang terjadi apabila ada benturan, ada jatuh dan sebagainya ya. Nah, guncangan yang paling membahayakan adalah guncangan dengan kekuatan tinggi, tadi yang saya bilang, seperti jatuh dan sebagainya. Dengan teknologi SPS ini, energi guncangan akan diredam sehingga head tidak terangkat ketika terjadi guncangan. Posisi head yang terjaga saat menjadi guncangan mencegah terjadinya bad sector atau, sektor, error lah ya, error. Ini adalah teknologi SPS pada hard disk ya, kalau kita lihat di sini ya. Ini biru-biru ini disebut dengan SPS ya. Kemudian yang B adalah Cell Monitoring Analysis dan Recording atau SMART ya. Dengan menggunakan teknologi SMART ini, hard disk dapat berkomunikasi dengan komputer melalui software. Komunikasi yang dilakukan berisikan tentang status keadaan hard disk, kemungkinan terjadi kerusakan, dan sebagainya. Jadi statusnya ready atau non ready gitu ya. Hard disk akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri dan melaporkan hasilnya pada software, sehingga software inilah yang akan melakukan analisa keadaan hard disk dan kemungkinan terjadi kerusakan. Software ini pula yang akan melaporkan pada pemilik komputer bahwa hard disk tersebut, ya tadi ya saya bilang, ready atau non ready gitu untuk digunakan. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran daripada software Smart Data Recovery ya. Jadi dia melaporkan daripada kondisi software itu apakah dia ready atau non ready untuk digunakan. Ini laporan tampilannya ya. Kemudian yang C adalah Solid State Disk atau SSD. Dikembangkan baru-baru ini tidak lagi menggunakan piringan magnetik sebagai tempat penyimpanan data, tetapi menggunakan DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Dengan meninggalkan media magnetik, maka akan terjadi penghematan waktu besar-besaran. Jadi dengan dia beralih ke DRAM tadi, maka penghematan waktunya sangat luar biasa ya, sangat efisien dan sebagainya. Kemudian SSD yang dikembangkan dengan menggunakan antarmuka SSI memang dirancang untuk sistem komputer yang memiliki akses data yang cepat, seperti server web, server database. Selain itu, SSI juga telah diimplementasikan dengan menggunakan beberapa sistem operasi seperti NT dan Unix. Nah, ini adalah gambarannya ya, gambaran daripada SSD tadi. Oke, ini sama SSD ya. Kemudian ini ada tabel yang ada ya, perbandingan umum antara SSD dengan hard disk. Sangat jauh sekali kan, di mana di SSD ini banyak yang di-checklist, sedangkan di hard disk ada beberapa item yang tidak di-checklist. Kemudian yang D adalah MR head. Ya, saat ini head hard disk yang digunakan dikenal dengan nama inductive head. Ya, dengan dibutuhkannya hard disk berkapasitas besar dan ukurannya relatif kecil,
maka dibutuhkan kerapatan data yang sangat tinggi pada piringan. Mmm, kemudian kalau kita lihat di sini, head untuk menulis masih menggunakan elemen film tipis yang bersifat induktif, sedangkan head yang untuk membaca menggunakan film tipis yang sensitif terhadap magnet. Penggunaan MR head juga berhasil mengatasi gangguan yang dihasilkan dalam proses pembacaan dari piringan dan meningkatkan kualitas sinyal yang dibaca. Nah, ini adalah gambaran daripada, MR head tadi ya, MR head. Ada upper core, ada high di untuk film, coil ya, LED-nya dan sebagainya. Ya, ada lower shield-nya. Kemudian yang E adalah partial response maximum likelihood atau PRML, ya. Ini adalah teknologi untuk encoding ya, dan konversi data pada saat proses baca dan tulis dari dan ke piringan. Teknologi ini menawarkan kepadatan data yang lebih tinggi, kinerja hard disk yang lebih baik, dan integritas data yang lebih terjamin. Ya. Kalau kita lihat di sini, PLML ini adalah channel yang memiliki algoritma encoding data yang efisien, ya. Kemudian dengan digabungkan dengan filtering digital dan teknik pendeteksian data. Dengan cara ini dapat dihasilkan kepadatan 30% sampai dengan 40% lebih tinggi dibandingkan piringan biasa. Nah, ini adalah gambaran daripada teknik konversi datanya ya. Sini kalau kita lihat, sini ada data signal ya, di mana di sini ada namanya digital data ya. Digital data ini proses yang paling posisi terendah ya, kalau kita lihat di gelombang signal tersebut. Ya, ini adalah teknik yang disebut gambar teknik konversi data. Kemudian yang F adalah hot swap, proses pemasangan peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang sedang bekerja. Ya, ini adalah gambaran daripada hard disk baru dengan teknologi hot swap atau HDD atau SSD PCI buy ya. Kemudian ada plug and play ATA ya. Sistem ini melakukan konfigurasi secara otomatis dan akan memudahkan pengaturan hard disk lewat software. Tidak perlu melakukan pengubahan jumper dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah gambar daripada plug and play ATA-nya ya. Kemudian Environmental Protection Agency ya, atau EPA. Teknologi adalah teknologi yang mendukung kemampuan hard disk untuk menghemat energi, misalnya dengan fungsi sleep, jadi posisi standby ya. Standby dan lain-lain, dia langsung otomatis bekerja lagi setelah perangkat tersebut diaktifkan gitu. Tapi kalau perangkat tersebut dibiarkan, maka dia otomatis dia tidak bekerja, sehingga menghemat energi ya. Kemudian yang selanjutnya I adalah error correcting code ya, atau ECC ya. Secara konvensional, jika terjadi kesalahan membaca data dari piringan, maka untuk mengaktifkan ECC, head harus membaca sekali lagi daerah tersebut. Hal ini tentu saja akan menyita waktu sekitar 13 milisecond ya, dengan menggunakan komponen ASIC atau disebut dengan application spesifikasi IC. Metode ECC dapat memperbaiki kesalahan pembacaan tanpa perlu membaca ulang daerah yang rusak. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini gambarannya ya, ECC ya. Kemudian selanjutnya adalah auto transfer. Salah satu cara untuk mempercepat transfer data hard disk ke memori utama adalah dengan cara menggunakan mode block atau block mode. Konsep yang digunakan adalah pemberian beberapa perintah baca tulis secara bersamaan, jadi berbarengan antara proses bacaan dan proses penulisan. Dengan mode block, CPU dapat memberikan beberapa perintah sekaligus dan hard disk sehingga proses-proses tadi hanya sekali dilaksanakan. Jadi dia otomatis instruksi tersebut harus bisa dilaksanakan oleh CPU. Sehingga CPU bisa memberikan perintah secara bersamaan.
Kemudian dengan menggunakan bot mode block, setiap akses hard disk akan memproses beberapa sektor sehingga tanpa membangkitkan interupsi. Dengan blok ini, maka hard disk dapat membaca mulai daripada 2 sektor sampai dengan 128 sektor. Cukup dengan sekali proses. Wah, ini luar biasa ya, ini cepat sekali ya. Sehingga dapat mempercepat proses akses sampai dengan 30% dibandingkan tanpa block mode. Jadi perbandingannya sangat lumayan tinggi, sekitar 30% persentasenya. Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan singkat di pertemuan 4 hari ini ya. Mungkin nanti Anda bisa lihat lagi slide yang sudah saya kirimkan di menu mahasiswa, Anda pelajaran lagi ya. Kalaupun tidak ada yang kalian mengerti bisa langsung WA ke saya atau menggunakan fasilitas Google Classroom ya. Di situ Anda bisa bertanya juga. Dan di sini juga nanti ada latihan soal ya, ada sekitar 20 soal esai ya, nanti Anda bisa kerjakan dan nanti bisa juga langsung dikumpulkan. Mungkin itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah melihat channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.